Ini contoh yang saya buat adalah dokumen yang sudah saya buat kemarin, yaitu dokumen akreditasi. Nah, di dalam dokumen akreditasi ini kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton silahkan nonton sebelumnya bagaimana cara membuatnya. Langsung saja saya buka di sini. Kita buat tahun ya seperti yang kemarin. Kemudian kita ambil yang tahun ini adalah 2021 misalkan. Kita lihat. Kemudian ICMPR sudah nggak perlu saya bahas, sudah dibahas di sebelumnya. Bagi yang belum silahkan nonton sebelumnya. Kemudian lihat di butir lagi saya upayakan dilihat butir di mutu lulusan yang 19 di mutu lulusan ya. Kita lihat di mutu lulusan butir 19. Nah begitu. Nah misalkan ini rekap RPP yang dibuat nanti rekap RPP ya. Bapak Ibu nanti di sini ada mungkin misal ya ini saya contohkan ya. Ini adalah kelas 7 kemudian kelas 8 kalau SMP ya. Kelas 8 aduh tulisannya kurang pas. Kelas 8 ya. Kalau SD ya berarti kelas 1 sampai kelas 6 mungkin begitu ya. Nanti ini kumpulan RPP yang sudah dibuat guru dimasukkan ke sini ya. Kemudian kelas 9. Oke, ini yang saya contohkan untuk yang SMP. Bagi yang SD tentunya dari kelas 1 sampai kelas 6 atau mungkin jadikan satu folder juga bisa. Nah, Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah kalau ini adalah dokumen untuk penyimpanan semua file ya. Semua file ini saya contohkan file kelas misalkan kelas 7 lah ya. Kelas 7 aja lah misalkan seperti ini. Kita coba masukkan misalkan sebentar. Kita tunggu dulu ini sinyalnya agak lumayan ya. Atau mungkin kelas 9 aja lah, ngawur aja, ini namanya contoh ya. Untuk menyiapkan isinya belum tentu pas ya, yang penting caranya. Kemudian kita upload dulu misalkan file begini, upload file ya, upload file seperti ini file seluruh kelas 7 misalkan ya, file di kelas 7 misalkan ini, atau kelas 9 tadi ya, ini kelas 9, ini misal saja. Ini nanti di upload semua di blok begini, kemudian open. Nah itu contoh mengupload filenya. Jadi ini misalkan guru membuat file, membuat RPP sudah lengkap untuk di seluruh mata pelajaran ini nanti sudah ada, tinggal ngupload di sini. Ini contohnya udah masuk semua ya. Ini adalah satu bentuk contoh untuk ngupload filenya. Jadi semua nanti kelas 8, kelas 9 semua diupload semua. Tapi ketika diupload di Sispena tidak mungkin semua diupload karena kalau misalkan sampai 5.000 apa 3.000 halaman kan nggak mungkin nanti akan menjadi berat gitu ya. Karena itu maka di sini yang diperlukan adalah kita nyiapkan upload dokumen upload contoh yang mewakili untuk di seluruh seluruh mata pelajaran dan seluruh kelas, dan nanti dikasih link. Ini sebagai contoh ilustrasinya begini. Ini ilustrasinya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita adalah buka di dokumen Nitro Pro. Nitro Pro 8 atau Nitro Pro 10 juga ada, sama saja Bapak Ibu. Kita intinya akan mengumpulkan dokumen yang harus disiapkan diupload di Sispena karena dia harus dalam bentuk satu file. Nggak bisa filenya banyak, itu nggak bisa, jadi harus jadikan satu. Maka caranya kalau sini di home, kemudian di sini combine ya. Di sini combine itu untuk menggabungkan ya. Silahkan diklik di combine. Nah, misalkan saya akan mengumpulkan yang file RPP kelas berapa tadi, 9 ini misal saja ya. RPP di kelas 9. Pertama saya menyiapkan dulu untuk covernya ya. Ini misalkan saja cover RPP kelas 9 ini misal saja. Mana nih covernya ya? Dia tadi RPP berarti hurufnya R ya. R. Nah ini RPP kelas 9 misalkan, ini sebagai covernya. Ini disiapkan, masuk dulu. Ini cover untuk kelas 9. Kemudian file yang kelas 9 kita cari lagi, digabungkan. File yang kelas 9 tadi saya naruhnya di sini, file kelas 9. Kita cari tempatnya ada di mana. Ya tentunya harus hafal sendiri ya Bapak Ibu ya. File kelas 9 ini. Misalkan seperti itu. Tapi di sini file kelas 9 itu untuk semua mata pelajaran. Yaitu misalkan mata pelajaran PAI, PKN, kemudian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, ya Penjasorkes, Prakarya dan semua itu mewakili. Tidak semuanya, tapi
dalam satu tahun itu mungkin kita ambil yang terbaiknya saja lah ya. Ini misalkan saya ambil untuk mewakili masing-masing. Ini misal saja ya, misal saja, artinya ini pelajaran agama, PKN, nah semua itu ada satu lembar ini ya, kita upload, kita jadikan satu. Nah, sekarang ini ada kelas 9 sebagai apa? Sebagai covernya kelas 9. Tapi ini mewakili semua mata pelajaran. Ini misal saya bilang. Oke, create ya. Di sini kita buat ini adalah RPP kelas 9. Ini misal ya. Kita buat PDF, siapkan, klik OK. Nah, inilah RPP kelas 9 yang nanti sudah gabung, yang tadinya satu-satu udah gabung, nah seperti ini dan seterusnya ya. Nah, yang sudah ada tanda tangan, ada yang belum, nah seperti ini ya. Nah, ini harusnya nanti sudah tanda tangan semua gitu, kira-kira seperti itu ya. Ini yang kelas 9. Kita buat sekarang yang kelas 8. Saya ulang kembali biar lebih mudah dipahami. Klik combine, kemudian cari cover yang kelas 8. Sekarang tadi udah kelas 9, kita cover kelas 8. Tadi saya simpan di sini di my dokumen, saya nyimpannya buat untuk cover kelas 8. Kita lihat di sini RPP. Oke. Mana OPGR ya. Mana tadi RPP kelas 8 ini ya. Oke. Simpan. Oke, kemudian gabungkan dengan filenya, yaitu RPP yang kelas 8. Nah, ini misal ya. Kita masukkan sini. Oke, ini hanya contoh saja, isinya belum tentu benar, tapi istilahnya misalkan RP kelas 8 tapi mata pelajaran PAI, PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan seterusnya sudah ada di sini, mewakili semua. Satu-satu atau mungkin dua-dua ya silahkan, atau kalau misalkan bisa semua ya silahkan ya. Ya, buat seperti ini. Ini buat itu RPP kelas kelas 9. Kelas 8 gitu ya. Ini menjadi RPP kelas 8. Oke. Kemudian setelah itu, nah dan seterusnya nanti akan gabung seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Dan seterusnya itu. Kemudian saya coba lanjutkan untuk membuat yang kelas 7 ya. Tadi udah kelas 8, kelas 9 sudah, kelas 8 sudah, sekarang kelas 7. Baik, kita lihat, kita add file, cari file yang di di cover ya, cover yang kelas 7. Oke, kita cari dulu kelas 7. Ini kita lihat Bapak Ibu, kelas 7 ya. Kita lihat kelas 7. Mana nih kelas 7 ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau RPP-nya yang akan diupload, cari yang RPP yang terbaik lah ya. Yang kelas 7. RPP kelas 7 misalkan ini. Nah, ini ya. Langsung open. Oke, nah ini langsung create, yaitu RPP RPP kelas 7 ini misal ya, seperti itu. Nah, kita sekarang sudah punya nih Bapak Ibu, sudah punya RPP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, sekarang tinggal gabungkan pakai cover yang seluruhnya. Sekarang cover seluruhnya. Ini kita lihat cover seluruhnya. Itu kita lihat di sini. Ini Bapak Ibu ya, cover RPP di sini, yang cover yang 19 maksudnya biar agak keren kasih gambar ya, biar menarik lah ya. Kemudian kita lihat yaitu di mana tadi ya, di RPP kelas berapa tadi? RPP kelas 7 dulu ya, mungkin kelas 7 dulu. Kita buka yang RPP kelas 7. Ini yang sudah kita buat tadi, artinya sudah jadi ada covernya, kita open. Kemudian tambahkan lagi file, yaitu di kelas yang kelas 8 ya, di kelas 8. Kelas 8. Oke, cari yang sudah kita buat tadi, udah digabung dengan covernya. Oke. Oh, salah ya. Sini kelas 8, kemudian terus kelas 9. Kelas 9 juga demikian, kita cari yang di kelas 9. Oke, kelas 9 ini RPP-nya. Oke. Nah, sekarang jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah lengkap. Ini adalah RPP yang akan kita upload nanti. Klik sini create. Nah, oke, jadi inilah RPP upload misalkan ya, upload. Ini misalkan ya. Gitu, misal saja untuk memudahkan kita ya.
kita simpan di download aja biar nggak nyarinya nggak susah. Oke, inilah Bapak Ibu, jadi dokumen RPP yang ini nanti kita siap. Jadi caranya, dokumen RPP SMP 18 Pesaruan, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dokumen lengkap RPP disimpan di Google Drive dengan alamat di bawah ini. Misalkan, tapi ini nggak bisa dilihat, karena ini saya rubah, nanti takutnya membuka file orang. Jadi ini, kalaupun diklik nggak akan bisa ketemu, tapi ini nanti cari yang benar-benar aslinya, gitu ya. Ini di sini, sehingga nanti ketika asesor melihat ini dokumennya lengkap ada berapa, ini butuh 19 ya, butuh kelas 7 dan seterusnya sampai kelas 9 semua lengkap, ini sudah ada di sini misalkan. Nah, ini yang nanti akan diupload Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan upload di tempat yang sudah kita sediakan. Nah, ini dokumen upload RPP upload tadi kita upload sini ya. Upload sini, yaitu tadi di download tadi kita simpan ya, RPP upload nih tadi. Nah, RPP upload itu isinya kelas 7 sampai kelas 9. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti terkait RPP yang akan diupload itu minimal semua ada. Kalau misalkan ternyata di Sismena mampu menyiapkan atau bisa menerima semua file, itu kalau gampangnya ngomong satu hari membuat satu halaman RPP, kalau gurunya ada 30 udah darurat 30 halaman. Kalau selama 30 hari sudah 900 halaman. Salahnya begitu ya. Jadi dalam satu tahun bisa jadi berapa ribu halaman. Itu akan menjadi berat. Nah, ini RPP upload. Nah, nanti pada saat mau diupload di Sismena ini tinggal diupload ke Sismena. Ini datanya sudah ada. Kelas 7-nya ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada. Tinggal kita ngelihat di sini rekapnya. Ini supaya artinya ketika asesor melihat semua itu di sini ada. Oh, lihat di sini ada, lengkapnya ada di sini semua ada. Kasihlah alamatnya tadi ya. Kemudian kalau pengen membantu asesor ya di sini buat rekapnya. Ya, ini buat rekapnya. Caranya rekapnya seperti ini. Misalkan rekap kelas ini ya. Mata pelajaran PAI, PKN dan seterusnya kelas 7, kelas 8. Mungkin isinya nih lengkap misalkan. Lengkap semua dari 1 sampai ke semua mata pelajaran misal. Ini ada PKN dan seterusnya lengkap. Jadi artinya di sini rekap RPP ini sudah terus si asesor nanti lihat oh lengkap. Tapi kalau pengen mau lihat kelengkapannya, tinggal klik di sini, misalkan aja diklik di sini. Nah, seperti ini, lengkap sekali. Semua mata pelajaran ada di sini. Kelas 7 ada, kelas 8 ada. Bahkan nanti di kelas kalau mau dipilah-pilah bisa saja. Nanti dibuat seperti ini juga bisa. Bapak Ibu, RPP PAI untuk kelas 7 misalkan, yaitu semua PAI dari KD 1 sampai KD berapa, silahkan dibuat seperti ini, sehingga benar-benar lengkap untuk dilihat oleh asesor ya kan. Seperti itu Bapak Ibu, supaya nanti memudahkan bagi Bapak Ibu semuanya ya kan. Karena hal ini memang kadang-kadang kita juga kurang memahami gitu ya. Jadi menyiapkannya menjadi sulit gitu ya. Saya contohkan tadi, kalau saya lihat contohnya di RPP kelas ini, contoh ya, RPP yang di kelas, misalkan kelas berapa? Kelas 7 lah ya. Kita lihat di kelas 7. Misalkan ini, kita lihat RPP ngawur aja lah, punya ini Pak, siapa ini? Ardiansah. Wah, RPP tanggal 21 Januari 2021. Kita lihat ya. Ini hanya misal saja. Bentuknya kayak apa? Ini misalkan. Inilah contohnya RPP yang sudah dibuat. Ini membuatnya secara online Bapak Ibu menggunakan aplikasi. Nah, langsung keluar seperti ini dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Seperti inilah itu yang hasil dari Pak Ardiansyah tadi. Ini contoh. Kemudian yang lain misalkan kita lihat ngawur saja ya. Misalkan punya ini aja lah ya, punya siapa nih, Bu Erdayanti aja lah ya. Kita lihat Bu Erdayati sudah membuat materi pokoknya apa, materinya apa. Wah, udah keren langsung seperti ini Bapak ya. Langsung, jadi ini udah kesimpan semua RPP. Oke, kira-kira seperti itu, sehingga Bapak Ibu nanti tatkala Bapak Ibu saatnya mau mengupload ke Sismena, Bapak Ibu sudah punya data ya, sudah punya data yang tentunya nanti akan mempermudah. Jadi kalau ini nggak disiapkan dari awal, Bapak Ibu akan kesulitan. Jadi juga harus perlu strategi supaya Bapak Ibu bisa bisa membuat
dokumen yang upload itu benar-benar siap ya. Sekali lagi nih, kalau ngelihat dari upload nanti kan ini ada di Sispena Bapak Ibu. Ketika sang asesor membuka di Sispena nanti terbukanya seperti ini ya, bentuknya PDF ya, bentuknya PDF. Itulah RPP dokumen RPP misalkan SMP 18 ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian lengkap sekali ini kelas 8, 7, 8, 9. Nah, dokumen secara lengkapnya ada di sini. Tinggal klik, nanti asesornya tinggal klik begitu ya. Tuh. Kemudian kalau pengen lihat yang contoh yang sudah ada ya di sini ada kelas 7 lengkap nih, sudah jadi sampai kelas 9 sudah siap. Semuanya sudah ada di sini. Begitu. Hanya di sini kan tidak semua tadi kita tidak semuanya RPP diupload karena menjadi berapa ribu nggak mungkin kuat begitu. Sehingga kita ngambil setiap mata pelajaran setiap kelas itu ada. Contohnya ada semua. Nah, maka di sini jelaskan dokumen lengkap ada di sini. Kalau pengen lihat lengkap klik di sini lengkap semua. Bisa dilihat dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan semua mata pelajaran ada semua di sana. Nah, itu caranya begitu untuk ngupload dokumen dan mempermudah bagi para sekolah para asesor untuk mendapatkan penilaian yang berarti sangat lengkap, nanti levelnya 4. Nah, tapi perlu diingat bahwa isi RPP harus memenuhi kriteria ada 5 hal. Itu kalau menurut ketentuan di ISP ya, di definisinya. RPP itu yang pertama memiliki minimal 4 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, materi, kemudian metode atau langkah-langkahnya, dan penilaian sesuai dengan edaran menteri itu. Kemudian yang kedua yaitu berpusat pada siswa atau student center. Ini RPP yang student center ini benar-benar menunjukkan bahwa di dalam RPP yang bekerja, yang aktif adalah siswa, bukan gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif dan kreatif dan inovatif. Di sini ciri dari kreatif dan inovatif adalah media yang digunakan, metode yang digunakan, sumber yang digunakan, dan penilaian yang digunakan adalah bervariasi. Ini contohnya. Jadi semua harus lengkap itu. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan lingkungan belajar, baik lingkungan belajar di sekolah, lingkungan belajar di luar sekolah. Itu juga menjadi dasar dalam penilaian di RPP. Kemudian yang terakhir pemanfaatan TIK. Pemanfaatan TIK dalam RPP adalah pemanfaatan TIK sebagai sumber dan pemanfaatan TIK sebagai media. Pemanfaatan TIK sebagai media contohnya ada Zoom, ada Google Meet, ada Webex ya toh. Kemudian ada mungkin bahkan ada menggunakan Google Classroom atau menggunakan Moodle atau menggunakan psikologi atau menggunakan mungkin apalagi WA group lah gampangnya yang paling populer ya, misalkan seperti ini namanya media. Tapi kemudian TIK sebagai sumber misalkan mengambil YouTube dari YouTube, kemudian artikel ilmiah yang ada di internet, kemudian jurnal yang di internet, kemudian e-book yang ada di internet, itu namanya pemanfaatan TIK sebagai sumber. Nah, ini harus terungkap di dalam RPP ini. Ini yang menjadi dasar. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua untuk bisa menyiapkan dokumen secara lengkap. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti isinya dokumen lengkapnya ada di sini. Dokumen lengkapnya di sini, rekapnya ada di sini, dokumen yang diupload di sini. Nah, dokumen diupload di sini dalam hal ini lengkap semua di semua jenjang dan semua kelas ada, hanya tidak semua karena nggak akan memungkinkan. Ini aja kalau kita lihat sudah berapa? 4 mega, ya, lumayan besar ini. Nah, kalau semua bisa berapa giga, nanti diupload sehari nggak rampung, ya kan? Seperti itu. Jadi harus punya trik. Tapi kita bisa buktikan bahwa RPP ini ada di sini. Kelengkapannya jadi di Google Drive. Ini sebagai contoh yang dipersiapkan oleh sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi kalau ingin mendapatkan contoh-contoh yang lain nanti dalam pemenuhan akreditasi ini, jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi untuk video berikutnya untuk pemenuhan pada butir yang lain. Sekali lagi seharusnya saya menjelaskan di butir 4, tapi karena banyaknya permintaan sekarang di butir 19, saya contohkan langsung di butir 19. Itu barangkali sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.